Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan selamat bergabung sekali lagi pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam kegiatan sharing session bersama Supervisor Relawan Jurnal Indonesia. Yang terhormat Bapak Helmi Suyanto selaku Supervisor RCI. Yang kami hormati seluruh pengelola jurnal peserta sharing session ini serta seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung di acara ini dengan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, kegiatan sharing session bersama Supervisor RJ ini adalah program rutin ya, setiap bulannya oleh Divisi Supervisi, yang tujuannya untuk berdiskusi langsung dengan para supervisor RCI seputaran pengelolaan web jurnal atau OJS. Nah, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, marilah kita awali bersama acara sharing session pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Pada sharing session sebelum-sebelumnya kita pernah membahas mulai dari penamaan, kemudian kita membahas tentang tata kelola, kemudian ada peran-peran para editor, kebijakan. Nah, kali ini kita masuk pada sharing mengenai layout jurnal, penyusunan template artikel, dan seputaran ya akreditasi juga. Jadi bagaimana meng-layout jurnal sesuai dengan standar akreditasi atau Arjuna atau yang baik itu seperti apa. Nah, pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Helmi Suyanto SAG dan beliau sudah hadir di tengah kita pada siang hari ini. Kemudian kita langsung saja dengan pemaparan materi oleh supervisor sekaligus nantinya diskusi bisa melalui kolom chat ataupun nanti akan kita buka raise hand secara bergantian atau sesuai dengan waktunya. Untuk durasi pada sharing session ini kita batasi 1 hingga 1,5 jam ke depan karena ini program rutin dan diharapkan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya apabila dalam sesi ini belum bisa menyampaikan pertanyaan, nah di sesi selanjutnya kita akan berikan kesempatan lagi seperti itu. Baik, langsung saja kita mendengarkan pemaparan sekaligus diskusi tentang layouting jurnal bereputasi penyusunan template artikel kepada Bapak Helmi Suyanto SAG. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta workshop via Zoom pada siang ini, marilah pertama panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan penerimaannya kita bisa bertemu kembali dalam acara di siang ini, dan salawat dan salam marilah kita panjatkan terus juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait masalah materi ini sudah beberapa kali kami sampaikan baik secara offline ataupun online. Yang terakhir di kantor RCI 18 Januari tahun 2025 kemarin. Terkait layout mungkin secara teori mungkin akan saya kurangi karena untuk PPT dan lain-lain mungkin bisa langsung diunduh di laman Zenodo-nya grup RCI. Mungkin untuk kali ini mungkin lebih banyak langsung ke tahapan praktik ya. Mungkin saya boleh diizinkan untuk share screen. Ya, ya, ya. Ini sekedar pengantar, mungkin nanti bisa dicari sendiri atau diunduh sendiri
di laman Zenodo yang di, yang dikelola oleh maksudnya Zoom, maksudnya Zenodo yang dari grup RCI, nanti bisa dicari. Nanti bisa diketik nama saya Helmi atau materinya langsung. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati terkait layout, mungkin ini sudah sering kami sampaikan terkait dasar pentingnya layout. Kita juga mengacu ke aturan Arjuna dalam bab penilaian penampilan, yaitu tentang kenapa kita penting untuk melakukan full text. Jadi terkait itu bagian dari penilaian dari Arjuna. Ya, dalam terkait kriteria ukuran, mungkin nanti yang kita akan simulasikan adalah yang untuk ukuran A4, karena itu yang dikehendaki dengan poin 1 oleh Arjuna. Kemudian terkait tata letak, mungkin ini nanti menyangkut tentang page setup atau penataan alinea dan lain-lain. Ya, ya. Mungkin terkait tipografi, ini yang perlu kita tekankan adalah terkait konsistensi penggunaan huruf antar artikel itu harus konsisten. Kemudian yang keempat tentang resolusi dokumen, biasanya untuk artikel yang kita PDF itu harus memiliki kualitas yang standar ketika di zoom gambarnya tidak pecah. Kemudian terkait jumlah halaman, ini di Arjuna ada minimal 25 halaman dan seterusnya. Kemudian terkait desain tampilan, ini ada poinnya, ya, apakah layout jurnal kita atau artikel maupun website kita berciri khas atau tidak. Ya. Ya, ini bisa dilihat di tabel penilaian, ya, dari Arjuna. Kebetulan ini yang saya kopikan dari pedoman agitasi tahun 2021. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait prinsip layout dalam kami lakukan adalah tadi pertama itu terkait alur atau biasanya dalam sebuah jurnal itu ada ada tiga yang beda, ya, tentang author guideline itu untuk siapa. Kalau author guideline itu sasarannya untuk author. Jadi menurut kami itu author ketika membuat artikel layoutnya nggak rapi itu nggak masalah, karena bukan ranah mereka. Yang penting dari segi kelengkapan artikel itu sudah terpenuhi. Jadi untuk tugas yang standar layout itu adalah tanggung jawab dari layouter, ya. Kemudian terkait template artikel ini lebih ke penjabaran dari author guideline yang ketika disebutkan bahwasanya terkait tadi ketika judulnya itu menggunakan font apa, kemudian size berapa, itu biasanya kita tuangkan di template artikel yang kita sajikan di website jurnal kita. Kemudian template layout full text itu lebih ke teknis. Ini yang kita prioritaskan atau kita tujukan untuk layouter kita. Jadi nanti kita buat styling sehingga akan meminimalisir ketidakkonsistensinya antar artikel. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya tidak muluk-muluk untuk menggunakan software yang susah. Nanti saya cukup menggunakan MS Word karena selama ini yang saya lakukan di beberapa jurnal yang saya tangani juga cukup menggunakan MS Word, ya. Seperti di jurnal kami di psikologi, psikohumaniora, kemudian AKAM, dan lain-lain yang saya pegang sampai saat ini masih menggunakan MS Word. Ya. Ya. Terkait ini mungkin bisa dibaca juga bahwasanya kita melakukan layout itu basicnya adalah tadi ke, ke copy, yaitu apa-apa yang perlu kita munculkan, ya, mungkin di layout kita juga kita munculkan URL kita. Ini ada website, ini kita tampilkan URL kita. Kemudian terkait journal name, ya, di sirahan atau di header PDF kita nanti kita munculkan nama jurnalnya. Kemudian review proses kita kita manifestasikan dalam bentuk jurnal history atau artikel history, sehingga akan tampak prosesnya itu kapan masuk, kapan revisi, kapan accepted, dan kapan dipublish. Itu gambaran dari representasi dari adanya preview proses. Selanjutnya
Terkait ownership ini kita munculkan juga biasanya direpresentasikan dengan logo publishernya, bisa itu berupa logo kampus atau asosiasi. Kemudian governing body ini beberapa di jurnal di luar negeri itu mencantumkan bahwasanya artikel ini telah melalui proses review oleh lembaga apa gitu. Kalau di beberapa jurnal di tempat kita selama ini belum. Ya. Kemudian editorial tim kontrak ini ada juga jurnal yang mencantumkan alamat redaksi di itu di PDF-nya, ada juga yang tidak. Kemudian ya iya, kemudian selanjutnya pencantuman copyright notice atau copyright and licensing ini juga penting, bahwasanya disarankan pada PDF kita juga dimunculkan hak cipta itu dipegang oleh siapa ini. Ya, karena di form pengajuan DOAJ juga ada pertanyaan apakah copyright itu dimunculkan di PDF atau tidak. Kalau memang ya ditampilkan, kalau ya juga tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya poin ke-8 tentang author fees ini tidak perlu dimunculkan di PDF kita. Kemudian terkait proses identifikasi itu juga nggak perlu. Kemudian terkait publication centric juga tidak perlu dimunculkan di PDF kita. Kemudian terkait publishing schedule ini juga di artikel kita sebaiknya dimunculkan di sirahan ini volume berapa, edisi berapa juga penting untuk dimunculkan. Karena beberapa jurnal juga ada yang tidak mencantumkan edisi kapan di PDF-nya. Kemudian archiving juga tidak perlu dimunculkan. Kemudian revenue source, kemudian advertising juga tidak perlu dimunculkan. Ya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar contoh-contoh saja yang kami sampaikan tadi. Ini contoh namanya ini jurnal name ya. Ini nama jurnalnya. Kemudian ini ownership-nya, termasuk ini ownership-nya. Kemudian ini gambaran tentang peer review prosesnya. Di accepted kapan, kemudian di submit kapan, direvisi akhir kapan, diterima kapan, dan dipublish kapan. Ya, seperti ini ya. Ini seperti ini juga. Ya, ya. Mungkin ini sekedar gambaran aja. Mungkin saya langsung praktek. Ini nanti bisa dilihat di seperti ini. Ya, terkait page setupnya kita gunakan MS Word, mengacu dengan Arjuna kita pakai yang ukuran A4. Contohnya seperti ini. Ya, untuk papernya kita pilih A4, kemudian untuk mar untuk marginnya kita lanjut seperti ini. Ya, marginnya kalau untuk A4 untuk amannya kita buat atas bawah itu 4, kemudian leftnya 3. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pada bagian ini, ya ini ya. Ini kita centang untuk different and out different. Maksudnya untuk kanan kiri itu kita pilih berbeda. Kemudian untuk halaman terdepan itu kita pilih different first page. Ya. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena antara halaman ganjil dan genap biasanya untuk pada headernya itu untuk header atasnya kan kita isikan judul singkat artikelnya, kemudian di bagian lain kita isikan nama autornya. Jadi kanan kiri beda. Kemudian first page-nya itu dibuat different karena pada bagian awal PDF itu kita munculkan header dan logo, kemudian di bagian lainnya tidak. Kalau Bapak Ibu tidak isikan different, maka biasanya semua halaman akan muncul logonya. Ya, beberapa yang saya lihat tadi Makan di nih. tempat kami itu ada jurnal yang logonya muncul di semua halaman itu karena disebabkan karena different page-nya tidak diatur. Jadi semuanya akan sama seperti itu. Kemudian untuk berapa jarak ini 2,8, saya isikan 2,8. Asumsinya itu untuk alokasi jarak teks atau lokasi untuk penempatan teks author name dan judulnya, kemudian di bagian bawah untuk penempatan nama jurnal dan edisi terbitnya. Seperti itu. Ya.
Mungkin kita langsung aja Bapak Ibu ya. Kita buka salah satu contoh ya ini apakah bisa dilihat dari layar layar Bapak Ibu? Mungkin bisa dijawab. Yang ini kami sampaikan, kita contohkan, kita simulasikan pada saat acara workshop jurnal di kantor RCI pada bulan Januari awal tahun ini. Ya, ini hasil simulasinya seperti ini. Ya, Bapak Ibu saya hormati. Bagaimana caranya? Ya, silakan Bapak Ibu isi buat file baru. Ya, file ini new. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan tadi untuk layoutnya. Ya, bukan. Ya, sebentar. Ya, ini yang untuk sebentar form interest sebentar. Ya, ini gimana ya? Ini agak halamannya agak tertutup oleh tampilan Zoom sehingga ini agak ya, sebentar ya. Apakah masih bisa dilihat? Masih bisa, Pak Awang? Saya ya ini ya Bapak bisa hormati. Ini ada layout ini ya. Silakan Bapak Ibu untuk page setup-nya ini diisikan tadi yang kita cobakan adalah 4, kemudian 4 3, ini 3. Silakan Bapak Ibu ini untuk Word dokumennya harus keseluruhan. Kalau tidak dicentang Word dokumen maka untuk keseluruhan filenya akan beda-beda halamannya, apa size-nya. Kita oke. Selanjutnya untuk kembali ke sini lagi untuk layoutnya kita isikan ini difference kemudian different first page. Silakan ini diisikan 2,8. Kemudian ini juga 2,8 ya. Setelah itu silakan dipastikan ini posisinya wall dokumen ya. Ya. Kemudian dipastikan untuk ini papernya juga dipastikan untuk A4 ke wall dokumen ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memudahkan ketika kita melakukan proses lewat, silakan dimunculkan untuk crop mark-nya ini ya. Biar Bapak Ibu tahu batasan teratas itu di sebelah mana. Ketika tidak dimunculkan seperti ini, nanti akan kesulitan. Ini ada garis berupa L ya. Seperti ini untuk memudahkan untuk kontrol dari halaman ya seperti ini. Ya. Caranya bagaimana untuk memunculkannya? Silakan Bapak Ibu klik file, kemudian ini ada option, more option. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik di add font-nya. Ini ada add font. Kemudian silakan Bapak Ibu cari bagian pengaturan crop mark ini. Ya, ini harus dicentang. Ketika ini tidak dicentang, maka hasilnya ketika tidak dicentang, ya tidak dicentang ini hilang. Ya, ini ya. Maka ketika ingin memunculkannya harus dicentang pada bagian show crop mark. Kita ulangi lagi, more option. Ini ada advance. Kemudian ini kita tekan pada show crop mark-nya. Ya, kita selanjutnya kita klik OK. Oke ini ya, saya sudah muncul. Selanjutnya untuk Bapak Ibu bagaimana membuat judul atau kita kembali ke atas dulu. Ini kan tadi ada bagian atas ada alokasi tempat untuk nama jurnal. Sekarang Bapak Ibu isikan di sini, diklik di atas di sini ya.
bisa diisikan nama jurnalnya. Ya. Selanjutnya bisa diisikan volume berapa? Satu, nomor satu, tahunnya 2025. Kemudian ini untuk halamannya berapa? Misal halamannya diisikan terakhir setelah selesai proses layout. Misalnya diisikan satu sampai 16 misal. Kemudian bawahnya biasanya kita isikan tadi tentang DOI-nya, diisikan DOI-nya berapa. Kemudian kita isikan ISSN-nya misalnya. Ya. Ya. Kemudian bagaimana meletakkan logo ya? Bapak Ibu silakan ambil logo yang sudah ada, misalkan ya kita kita ambilkan dari sini tadi ya. Misal kita sebentar ya. Kita ambil file yang ada, ya, kita ambil logo IJL, sebentar. Sekedar untuk simulasi kita ambilkan logo apa adanya sebentar. Coba sebentar. Ya, misal kita masukkan logo ini, kita kopikan, kemudian kita masukkan ke sini, ya. Silakan dipaste di sini Bapak Ibu. Ya, bentar. Bentar, agak muncul ya. Sebentar, sebentar. Pakai, saya pakai ini aja ya. Ya, ya. Ini aja asal sebagai logonya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita isikan tadi. Kemudian diisikan URL-nya bisa HTTP. Setelah itu Bapak Ibu bisa lanjutkan di bawah sini. Silakan bisa kita asumsinya pakai pakai judul ini aja ya. Bentar ya. Ya, seperti ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini misalkan ini simulasinya judul ini. Kita kita pilih ya, ini fontnya apa? Misal terserah Bapak Ibu. Kita misalkan fontnya kita
kalibri. Kemudian size-nya berapa ya? Misal 22. Kemudian bagaimana jarak dengan atasnya? Bapak Ibu tidak boleh melakukan enter asal enter seperti ini. Sebaiknya kita kita lakukan dengan pengaturan jarak, bukan melakukan enter ya. Seperti ini. Ya, ini klik pada paragraf. Kita jarak dengan garis atasnya semisal 20 atau 30. Kemudian jarak dengan afiliasi atau author berapa? Kemudian jaraknya kita bikin exactly ya. Seperti ini. Ini terlalu rendah. Kita ulang, bisa direvisi lagi. Bisa single aja seperti ini, Bapak Ibu ya. Ketika ini Bapak Ibu sudah rasa cukup, ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu membuat style ya, style di sini. Ya, ini ada style. Silakan Bapak Ibu munculkan, ini ya, seperti ini. Silakan Bapak Ibu namakan. Misal, ya, ini kan ada show ya, seperti ini. Ini ada new, ya, ada new style. Silakan Bapak Ibu isikan ini judul ya, judul artikel ya, seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu silakan ini sudah muncul pola. Jadi siapapun layouter dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti kasih file ini sudah akan muncul seperti ini. Misal ini ada kolom autor, kita klik ke judul, maka akan terpola judul artikel. Maka Bapak Ibu bisa bisa nanti bisa nanti kita atur. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu jarak ini sudah dirasa cukup? Saya kira belum. Ya, misal berapakah jarak yang dikehendaki? Misal jarak antara judul ini berapa 30 poin ya. Bapak Ibu ngeditnya tidak di sini namun di sini. Ya, ini ada modifikasi. Silakan ini ada format paragraf. Ini di jarak misal 30 juga. Ini akan seperti ini. Ya, jarak antara ini dengan teks atas 30 poin, ini 30 poin. Ya. Selanjutnya kita contohkan untuk bagaimana membuat style author. Ini kita asumsikan pakai font yang sama, tapi size-nya 16, kemudian bold, ya, 16 bold seperti ini. Terus kemudian jaraknya berapa dengan afiliasi. Misal jaraknya kita buat 8, ini single, ini jaraknya 6, seperti ini. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu dirasa cukup, bisa dinamakan di sini. Ini silakan diisikan nama autor. Ya. Ini kita kasih angka 1 atau I biar mengelompok di tampilannya nanti. Ya, kita kasih aja I aja biar mudah. Nama autor. Ya, ini akan muncul di sini. Ini judul, ini nama autor ya. Kemudian selanjutnya apakah afiliasinya juga seperti ini? Bisa ada kemungkinan Bapak Ibu ini dibuat menjorok ke dalam 1 senti ya. Bagaimana caranya? Silakan Bapak edit di sini. Ini ada modifikasi. Ini ada format paragraf. Ini dibuat menjorok ini 1 senti menjorok ke dalam. Oke, seperti ini ya. Ini contohnya aja. Kemudian selanjutnya apakah afiliasinya dibuat sejajar atau tidak? Bisa juga dibuat sejajar dengan ini. Kita jorokkan ke dalam 1 senti. Seperti ini. Ya. Kemudian apakah jaraknya sudah dirasa cukup? Belum, karena terlalu dekat dengan abstrak. Silakan Bapak Ibu bisa tambahkan jaraknya, bisa jadi dibuat 16. 16 ini single. Seperti ini. Ya. Kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu namakan. Sini ya, dinamai, ada new style, dikasih nama I, spasi, afiliasi. Ya, oke. Ya.
Dengan cara seperti ini, Bapak Ibu tinggal ngeklik di sini. Semisal ini Bapak Ibu autornya salah klik bisa dipantau. Ini kan misal ini yang harusnya afiliasi kok diklik nama autor, maka akan seperti ini. Maka ketika sudah ada pola, nanti akan lebih memudahkan dari tata layoutnya. Ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana untuk menuliskan ini? Ya, kita pakai shift, shift control, shift control sama dengan ke atas. Ya, ini. Ya, ini contohnya aja. Ya. Kemudian abstraknya apakah mau dibuat sejajar dengan judul, dengan author atau tidak? Misal ini dibuat seperti ini, kita buat lebih tebal, misal dibuat berapa nih? Arial, kemudian size-nya 16, ya seperti ini. Kemudian apakah ini dibuat menjorok atau tidak? Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Ini kembali ke selera. Ya, paragraf silakan ini bisa dijorokkan satu. Kemudian ini justify. Kemudian ini single atau dibuat exactly 10 misal. Terus jaraknya dengan bawahnya berapa? Misal 12, jarak dengan atasnya 6. Ya, ini oke. Seperti ini. Ya. Dilihat dari seperti ini masih terlalu rapat, bisa jadi Bapak Ibu silakan fontnya dikecilkan bisa 9 atau 10. Ya. Setelah dianggap nyaman atau sudah sesuai, baru dinamai misal. Ya, ini lanjutnya bisa seperti ini. Ya, seperti tadi ini di new style, kemudian ini kasih nama abstrak isi. Jadi ini, ya Bapak Ibu sudah ada berapa ini? Ada 4 format yang kita buat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Mungkin bisa Pak Awang bisa di, dibuka diskusi aja dulu. Baik, terima kasih Pak Eni. Baik untuk Bapak Ibu sekalian, nah ini sembari kita apa berada di tengah-tengah praktik ya. Apakah ada pertanyaan untuk permulaan? Mungkin silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Pak Oke. Muat, Ya, saya izin. Oh, baik. Silakan Pak Muat. Ya, Bapak, terima kasih banyak. Bapak ini mungkin teknis sekali, mungkin soal perbedaan laptop atau software mungkin. Eh, saya coba mau setting supaya menampilkan cross itu. Ya. Itu kok tidak muncul yang itu. So, untuk centang, so cross mark apa saja. Crossmark tadi ya. Ya, ya. Ini kita gunakan biasanya untuk tadi Pak, untuk MS Word versi versi 2010 ke atas Pak. Versi 2010 ke atas. Oh ya. Iya, gimana? Punya Bapak pakai berapa? Saya juga 2010, tapi mungkin mungkin ada setelan-setelan apa Iya, pabrikan yang belum ini ini, aja. Pak. Mungkin Ya. nanti bisa saya sudah lama pakainya ya tadi ya 2019 ke atas. Ini yang saya pakai yang 2019 atau 2016. Baik, Bapak. Sebenarnya untuk edisi 2007 pun bisa itu. Ya, Baik, Bapak. mungkin Terima bisa kasih banyak. kita ulangi lagi ya. Ya, Contohnya ya. tadi, ini Bapak Ibu ya. Ini tadi kan ini ada file. Ini ada more, ini option, ini ada ini advance. Advance. Dipastikan Bapak Ibu di bagian sini. Ini ada show crop mark ya. Ini ada show crop mark, kita centang dulu dan ini kemudian kita klik OK. Layarnya nggak kelihatan ini ya. Ini OK nih ya. Jangan lupa klik OK seperti itu. Nanti jadi muncul lagi. Ya. Ada yang lain mungkin sebelum lanjut ke tadi ke
ke bagian struktur yang lain. Silakan Bapak Ibu. Selain Pak Muat tadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ini Bapak Ibu, iya, ini kan menurut Bapak bisa lihat kita lihat ini kurang menarik, nggak ada garis pembatas. Nah, bagaimana cara memberikan garis batas ini kan? Ya, bisa kita contohkan di sini. Kalau Bapak Ibu nggak terlihat, silakan disampaikan ya. Ini. Ya, apakah bisa diikuti gambar ini? Wah, halaman ini bisa ya? Aman. Bisa, Pak. Nah, ini seperti ini ya. Bapak Ibu, ini bagaimana cara memberikan garis ini? Ya, cara memberikan garis itu tidak secara manual. Kalau kita garis manual nanti bisa gerak kemana-mana. Oke. Tapi caranya seperti ini. Ya, bisa hormati. Silakan Bapak Ibu ini ya. Ini bagian bagian tadi kita buat untuk header. Kita klik di sini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu namai di sini. New style. Ya, silakan ini dikasih kasih nama ini header. Kalau dalam istilahnya Pak Istadi namanya sirahan, atau Prof. Istadi bilangnya sirahan. Seperti ini. Kita save dulu. Oke, ya. Ini sudah muncul ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu edit di sini. Ini ada klik bagian segitiga ini. Ini ada modifikasi. Ya. Selanjutnya ini ada format. Ya. Silakan ini diklik pada bagian border. Border artinya garis ya. Seperti ini. Ya. Kita letakkan di bawah teks atau di bawah paragraf, maka yang dimunculkan adalah ini. Ya, ini ya. Kemudian berapa besarnya garis, misal dibuat 1 poin, silakan diklik ini. Kemudian berapa jaraknya dengan teks agar tidak nempel banget, silakan diisikan ini. Silakan diisikan bottomnya, bottomnya 6. Oke, oke, oke. Ya. Bentar, ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Coba saya cek dulu. Sebentar, ini belum muncul. Biasa. Kalau belum muncul, silakan Bapak Ibu ini atau di sini. Sebentar ya. Ini kan di page setupnya kita naikkan karena terlalu kurang areanya. Silakan ini Bapak Ibu di layoutnya. Setupnya ini dinaik, marginnya dinaikkan. Kemudian ini, bentar. Muncul ya. Bentar. Oh, ini di sini aja di sini ternyata. Ya, bentar, Bapak Ibu. Kenapa kamu muncul ya? Bentar. Ini agak ada kendala sebentar. Oke. Kasih. Modelnya. Sebentar, ini belum muncul.
Iya, Bapak Ibu. Ini cacaran sama nih. Ya, ini sirahan, ini ujar utama sirahan ini. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa diikuti bagaimana memunculkan ini tadi. Ini agak error nih. Ya. Ini nanti kita cek belakang aja. Kita lanjut aja Bapak Ibu yang untuk terkait ini ke bawah ya. Selanjutnya untuk membuat ini keyword kita buka bisa kita garis kita samakan dengan ini, kita urutkan. Ini ada abstrak isi, ya. Kemudian berapakah size-nya? Bisa jadi kita buat beda. Terus pengaturan jaraknya ini bisa jadi dibuat ini, buat seperti ini, dibuat formatnya ini ya, dibuat ini, dibuat hanging, ya. Hanging, kemudian ini berapa jaraknya? Bisa jadi kita buat 2 cm, 2 cm seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu ini lebih dari semisal lebih dari 2 baris, nanti akan rapi di belakangnya. Seperti ini. Akan seperti ini. Kemudian kita opsinya bisa dibuat JSTV atau tidak seperti ini. Ya. Kemudian apakah jaraknya sudah cukup? Kalau belum bisa diregangkan. Ini ya. Jaraknya dibuat exactly 12. Ya. Setelah itu bisa selanjutnya kita Bapak Ibu dinamakan di sini. Ini namanya sat, ya. Untuk isinya kita buat normal. Jadi Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya terkait bagaimana Bapak Ibu membuat isi sama. Kemudian untuk membuat daftar history bisa dibuat seperti ini atau dibuat lain. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misal size-nya kecil, kemudian paragrafnya dirapatkan, ada single. Ya. Kemudian apakah mau dikasih garis atau tidak? Silakan dinamakan dulu, dikasih nama dulu. Ini ada namanya history, history artikel. Ya. Kita namakan dulu. Apakah mau dikasih garis batas atau tidak? Silakan diisikan di sini. Bisa dikasih garis seperti ini caranya, modifikasi, format, border. Ini ya, ada garis atas dan bawah. Misal garisnya 1, optionnya bisa atas berapa. Seperti ini. Bentar, ini. Publishnya kapan? Seperti ini ya. Ini contoh hasil. Kemudian selanjutnya untuk membuat sub introduction, silakan Bapak Ibu ditentukan hurufnya apa. Misal hurufnya ditentukan kalibri atau kalibri, kemudian size-nya 18, kemudian berapa tebalnya, bukan tebal, kemudian jaraknya berapa dulu. Ya, biasanya kalau kami jaraknya ini 12, kemudian ininya 6, kemudian ininya single seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa dinamakan ini ya. Dikasih nama lagi. Ini I, kemudian ini sub
subbab, subjudul, subjudul misal gini ya, nih Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat lagi, misal ini kita copy untuk ya. Selanjutnya misal ini metode ya. Bapak Ibu tinggal mengklik ini ada di subjudul A ini. Subjudul A ini seperti ini. Ya. Ini contoh pembuatan subbab secara mudah seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik apapun yang diinginkan seperti ini ya. Betul. Selanjutnya untuk paragraf kita contohkan bagaimana membuat paragraf di kesempatan ini misalkan ini kita pakai di tempat kami bisa pakai font Cambria atau apapun lah monggo Cambria. Kemudian size-nya misal 212, kemudian paragrafnya menjoroknya dibuat ini ada first line, kita buat 1 cm misal, menjoroknya 1 cm, kemudian ini exactly 14 atau exactly 15, jaraknya dengan yang lain 6, di bawah 6, seperti ini. Ya. Kemudian ininya justify. Ya. Bapak Ibu saya hormati, bisa dilihat perbedaan antara ini dan ini ya. Ya, ini kan yang belum. Selanjutnya Bapak Ibu bisa namakan ini dengan cara yang sama. Ini isi, ini isi atau konten ya. Bapak Ibu tinggal taruh di paragraf yang belum jadi, tinggal klik ini, isi konten. Maka semuanya akan berubah. Oke. Cara ini ada cara untuk mempercepat kerja Bapak Ibu dalam melakukan layouting ya. Selanjutnya ya tentang prinsip kerapatan huruf ini bisa Bapak Ibu rapatkan ya. Ini kan terlalu renggang ya. Kalau Bapak Ibu menghendaki ini lebih rapat, bisa dilakukan di proses edit di sini, edit konten, ada modifikasi. Kemudian ada format, ada font, ada advance. Silakan Bapak Ibu isikan kondensi atau dirapatkan 0,4 atau 0,3. Oke ya, klik oke, oke. Maka hasilnya lebih rapat dibanding sebelumnya. Ya. Sehingga tidak akan tampak lihat lubang-lubang di antar jarak antar huruf antar katanya. Oke. Ini cara membuat seperti ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu membuat untuk halaman selanjutnya? Ya, misal untuk halaman ini kita isikan, ya, kita isikan nama autor. Kemudian di sisi selanjutnya diisikan, misal kita ya ini ya, kita isikan tadi judul singkat. Ya. Kita taruh di sisi kanan bisa, sebentar ya. Ini halaman ganjil 1, 2 ini kiri, ini kanan. Ya seperti ini ya. Ini jaraknya agak renggang, kita kembalikan lagi. Tadi di pengaturan layoutnya, di page setupnya kita naikkan lagi. Ini yang tadi semula kita buat terlalu jauh. Seperti ini ya. Nama autor. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memberikan garis? Ini silakan Bapak Ibu ini dinamai dulu. Ini
Bentar. Header untuk nama author. Header nama author. Oke. Kemudian ini ya, header nama author. Kemudian ini nama author ya. Selanjutnya yang ini yang header untuk judul. Kasih nama juga. Silakan di sini header judul singkat. Seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memunculkan garis lagi, silakan Bapak Ibu ditaruh di sini, di header author ya. Modifikasi, format, border. Ini agak agak nggak muncul ya. Bentar. Pada saat simulasi kemarin ini muncul Bapak Ibu. Nanti munculnya seperti ini. Seperti ini ya. Munculnya seperti ini. Ini. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini contohnya seperti ini. Jadi bagian bagian kiri ini kan muncul ini header untuk header author name. Ya, ini header author name, kemudian ini header header judul seperti ini. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ini kita lihat pertanyaan di kolom chat tadi sedikit terlewat tentang superscript number pada author. Itu apakah bisa otomatis ya Pak? Atau style dulu baru dilanjut manual Bentar, superscript ini? suaranya kurang terdengar ya. Oh kurang, oke baik. Saya pakai mikrofon. Coba pakai mikrofon satunya ini Pak. Apakah ada perubahan? Ada perubahan nggak ya Pak? Mas, maaf, bisa ditulis di chat aja. Tadi suaranya enggak, suaranya kurang terdengar. Pakai ini Pak. Apakah ada perbedaan? Suaranya masih terdengar terdengar sayup-sayup. Ini mikrofonnya masih bergerak. Dan ini Bener, Pak. Enggak. Oke, untuk di kolom chat itu di yang atas Pak ini di atas itu dari Pak Alman. Superscript number pada author apakah bisa otomatis atau style dulu baru dilanjut manual superscript gitu. Oke, dengar nggak ya Bapak Ibu sekalian? maaf saya tidak mendengar dari suara Pak Awang ini. Belum ya, masih belum oke ya Pak ya suaranya. Karena ada ini sudah maksimal ini. Wah, hmm. Bagaimana jika pertanyaan ditulis saja. Oke, saya ya Pak ya, saya ulang, saya copy pastekan lagi ya Pak ya. Oke, saya copy di kolom chat, Pak.
Oh, ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati terkait subscribe pada angka autor. Kalau di sini kita buat manual Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ya karena kalau kita pakai footnote nanti akan muncul di bawah. Berarti selama ini kita gunakan pakai acara pakai cara manual, bisa menggunakan lewat menu font atau mungkin ada font, ada lewat subscribe ya. Ini atau lewat tadi kalau pakai shortcut lewat ini Control Shift ini ya. Cara seperti ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, kemudian ada ini Pak, file artikel Mungkin metadata ditulis. di Mendeley. Ini kalau nggak salah, kalau saya biasanya pakai Nah, hmm, gimana jika DOI agar file kalau kita nggak salah terpercaya ini. otomatis seperti nama jurnal author. Oh, ini ya. Jika di drag dan drop ke Mendeley. Gini Bapak Ibu, itu itu kembali ke itu ini malah ke materi materi kan ya, materi Mendeley. Boleh kan ya? Kita buka ya. Sedikit Pak, Kita sedikit aja nggak apa. nggak apa-apa, Pak Awang ini ada yang tanya tentang bagaimana agar muncul nama otomatis di Mendeley dengan drop ya. Ya, coba Bapak saya hormati. Apakah ini yang mau yang dimaksud ya? Sebentar. Oke. Ya. Ya. Kita kita coba artikel ini kita PDF dulu ya. Misalnya kita kita print untuk PDF dulu. Apakah ketika dimasukkan Mendeley bisa enggak? Ya. Ini kita coba simulasikan apakah ini bisa terdeteksi di Mendeley kita enggak ya? Kita masuk seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita kita gini. Tadi kan ya, iya, kita bikin folder simulasi dulu biar kita nggak tercampur. Ya, simulasi RCI hari tanggal 24. Ya, ya. Coba kita masukkan ke sini. Kita drag apakah bentar ya. Tadi di sini di dokumen simulasi. Di mana? Sebentar, sebentar. Sebentar. Tadi kita cek dulu di mana di foldernya ya. Print ada 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 di dokumen ya. Sebentar Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Ya, ya. Kita contohkan, kita drag dari sini di dokum di dokumen, kemudian contoh ya. Kita cari file yang kita maksud di Bapak Ibu ya. Apakah kita
kita drag ke sini bisa masuk apa tidak maksudnya. Betul ya. Contoh. Sini Bapak Ibu. Ini hasilnya kita drag ke sini. Apakah ini bisa? Ini bisa dilihat ya. Jadi ketika Bapak Ibu layoutnya benar, maka ketika PDF-nya kita drag, kita copy ke Mendeley ini otomatis akan terdeteksi seperti ini. Ini ya, ini sebagai contoh aja ini. Ini karena jurnalnya nggak jelas, otomatis yang terdeteksi semacam ini. Ada kata Bapak Ibu pakai jurnal yang beneran, siapa bisa masuk seperti ini. Ini contoh aja. Ini kan autornya DDRD, ini juga masuk DDRD, Satria Dian, Jupiter Mas. Tanpa kita tanpa kita mengetik lagi, ya. Itu sekedar contoh aja. Ada yang ditanyakan? Ini ada di sini masalahnya, ada gangguan. Gimana Bapak Ibu? Kita ulangi lagi ya. Ini contoh saja. Ini kan PDF dari file PDF kita, kita 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 print atau kita save as ke PDF. Kemudian kita ini contoh layout 2. Kita ulangi lagi. Kita kembali ke sini lagi ke Mendeley Library, kita masukkan, kita drag dulu. Ya, tadi yang di sini, yang di contoh layout 22 nggak muncul. Sebentar. Ini ya, kita drag ke sini Bapak Ibu. Ini sama. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, untuk yang lain ini tadi tentang penerimaan atau akreditasi jurnal itu kapan dan bagaimana apabila akun Arjuna itu hilang atau disembunyikan oleh pengelola sebelumnya. Wah, oke, Sebentar. untuk penerimaan ajalah sebenarnya di website Arjuna sudah ada kurang lebih ya ini tanggal 12 sampai 26 April 2025. Kemudian terkait akun yang Arjuna Ya, ya Bapak Ibu, sebelumnya. terkait Arjuna mungkin terkait tentang izin pendataan Arjuna mungkin kami tidak berhak menjawab Pak, karena kan sudah karena kebetulan kami bukan bagian dari tim yang bersangkutan Bapak Ibu. Iya sebenarnya. Tapi secara umum kan sudah diumumkan bahwa batas akhir pendaftarannya tanggal 26. Entah kapan dibuka lagi, kami kurang tahu. Oke, apabila akun Ya, Arjunanya hilang atau tidak punya, kemudian ya komunikasi dengan oh itu, anunya ya Pak ya, ya, pengelola sebelumnya atau berkirim ke kemudian ya ini terkait website. font Bapak Ibu ya, kita contohkan ya. Blok tag pada mau ditambahkan kemudian atur spacing. Jadi lagi tentang ya, ya ini saya ulang lagi ya. Ya, masih Bapak Ibu, saya kembali ke sini ya. Ya, kita ambilkan paragraf yang kita copy masih posisi posisi belum rapi. Misal kita pasang di sini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Ya, kita asumsinya fontnya Time New. 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 Misal.
Ini time room. Ya, kemudian ini dibuat justify seperti ini ya. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini kan seperti ini. Kemudian ini kita lihat dulu fontnya ini normal ya. Ini. Bagaimana membuat agar lebih lebih rapat ya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu blok di bagian artikelnya seperti ini. Kemudian klik font pada segitiga ini ya. Kemudian ini ada font, klik yang advance ya. Kemudian pada bagian spacingnya silakan diisikan condensate. Kemudian ini diisikan 0,3 atau 0,4. Seperti ini baru oke. Hasilnya lebih rapat dari tadi. Coba terulang lagi ya. Ya, ya ini ya. Ini ini yang kita terapkan. Ini yang asli ya. Misal ini yang tidak kita rapatkan, yang kita rapatkan seperti ini. Format, box, kita blok bagian yang bersangkutan. Kemudian ini font, kemudian ini advance, kita klik yang condensate. Condensate-nya 0,3 misal. Oke. Otomatis akan lebih rapat daripada yang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah berupa style, ngeditnya lewat sini, ya. Kita contohkan Bapak Ibu ya. Ini kan sudah kita style tadi ya, konten dengan kondensi sekian. Kondensinya tadi kan semula kondensinya 0,4. Kita buat yang lebih lebih lebar. Kita editnya di sini, modifikasi, format, kemudian font, dibesarkan dengan angkanya diperkecil 0,1 bisa. Mana ini akan lebih lebih renggang. Jadi ketika semakin tinggi angkanya 0,1 sama 0,4 lebih tinggi 0,1 Pak ya. Ketika dikondensi 0,1 itu hasilnya lebih besar daripada dikondensi 0,4 ya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kondensi 0,1 jaraknya sekian. Ketika kondensinya 0,4 otomatis akan lebih rapat lagi. Ini lebih rapat ya. Jadi dengan cara ini akan tampak bahwa untuk akan tampak lebih rapat sehingga orang mengira ini bukan dengan MS Word. Mungkin ada yang lain? Ya. Oke, Bagaimana cara melihat jurnal kita sudah reakses atau belum? Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan forumnya forum bagaimana Bapak Ibu melihat artikel, gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan di forum yang terkait dengan masalah ini ya, masalah agitasi. Ya, kemudian apakah untuk citasi dengan style EE bagaimana merujuk ke template IEE? Ya. Bapak Ibu ya saya hormati terkait style EE atau EPE itu kan ditentukan oleh lembaga besar ya. Kalau kita mau mengacu, kita bisa bikin bikin style layout sendiri itu loh. Kalau Bapak Ibu baik sebagai jurnal, apakah mau mengikuti style IEE total atau EPE itu semonggo. Tapi di tempat kami kita kita tidak terlalu mengibrat ke mana secara 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 mutlak ya. Jadi terkait style itu ya di tempat kami bebas. Jadi meskipun di jurnal kami menggunakan EPA seperti di psikologi itu juga tidak sebetulnya mengikuti pola yang diatur oleh EPA seperti itu. Ada yang lain? oke. Tadi kalau nggak salah Pak Guntur terlebih dahulu. Bisa ditulis Bapak Ibu. Kan kebetulan ini laptop saya agak bermasalah dengan audionya nggak terdengar. Oke, oke baik Bapak Ibu, boleh dituliskan di kolom chat saja. Tadi kalau nggak salah Pak Surya sama Pak Syamrudin, boleh untuk kolom chat saja.
Halo, halo, Halo. Pak Helmi, suara Oh ya, saya jelas dengar ya? ini dengar ini. Dengar ya Pak Helmi ya? Dengar. Ya Pak Helmi, saya mau Ya, tanya, kalau untuk itu kan tadi satu kolom ya. iya, Kalau kita buat dua kolom, terus ya. menampilkan tabel-tabel sama JPEG, gambar dalam bentuk JPEG tuh, ya Oh agak gitu. susah tuh Oh Pak. ya, bisa gini. Kita Agak-agak simulasikan susah untuk itu. dua Saya kolom, Pak ya. berulang kali agak error, apa? Agak lari terus. Oh ya, sebentar. Kita kembali ke Di online Bu. sini contoh layout untuk dua kolom ya. Juga belajar apa? Ya, yang dua kolom dulu ditampilkan sama ininya nanti, membuat Ya. tabel-tabelnya itu. Apalagi Ya. SPSS kan Bapak Ibu agak yang saya susah hormati, tabelnya. GG. Kalau mau dibikin dua kolom, silakan Bapak Ibu untuk diatur ininya dulu aja langsung nih. Misal ini dua kolom ya, kita mulai di sini. Kita bikin dua kolom, misal ini dua kolom misal ya. Ini ada layout, ada kolomnya dua. Kemudian berapa jaraknya? Jarak kolom itu silakan Bapak Ibu atur di sini. Kolom ada ini ya, ada more kolom. Kemudian jaraknya berapa? Ini kan ada jaraknya, misal jaraknya 1 cm. Ya. Otomatis ini kan akan mengikuti ya. Ketika Bapak Ya. Ibu ini dikecilkan, otomatis yang kontennya akan menyesuaikan. Misal 0,8. Ini oke ya. Ya, ya. Selanjutnya, bagaimana jika ada tabel atau gambar? Kalau di tempat kami itu memperlakukan tabel dan gambar tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh di tengah-tengah page ya. Itu kan akan membingungkan. Maka gambar dan tabel kita taruh posisinya di posisi agak paling belakang ya. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk tempat tabel dan gambar silakan di asum misal kita ucapkan di sini ya. Ya, di sini ya. Tabel atau gambar ya. Gambar misal di sini ya. Kalau di tempat kami tabel dan gambar tetap satu kolom. Yang dua kolom itu teksnya Pak. Ini silakan Bapak Ibu ini ada sini ya. Kembali ke sini kolom langsung ngeban ya. Ya. Ini lokasi gambar di sini Bapak Ibu. Ya, silakan ini bisa jadi ini kan figur satu misal ya. Figur satu. Ya, kemudian kita asumsi kita contohkan kita ambil gambar di mana misal ini ada picture. Ini ada gambar, misal gambar apa ya? Ini ada gambar, ya misal gambar ini kita jadikan copy, kembali ke layout. Ya, silakan Bapak Ibu pasang di sini ya. Ya, misal seperti ini. Ya, kemudian kita contohkan seperti ini aja. Diusahakan gambarnya tetap di tempat yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Di sini. Ya, karena ini tidak muat, maka yang kami lakukan adalah mematah paragraf ini ke paragraf berikutnya. Ya, paragraf berikutnya kita taruh di sini. Ini seperti Bapak Ibu ya. Kita seperti ini. Ya, satu, kemudian kita ratakan kiri aja nih. Kalau kita ngacu EPE, gambar di rata kiri ya. Kemudian ini paragrafnya tidak menjorok. Seperti ini. Kemudian gambarnya terlalu jauh, kita naikkan lagi. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya. Halaman selanjutnya kembali ke ini. Jadi kenapa ini muncul seperti ini? Karena tadi kita belum memperlakukan tadi belum kita break ya.
Baik. Bapak Ibu contohnya seperti ini. Bukan Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ini bukan Iya, ini judul ya, izin berjudul. izin Pak Hilmi, Ya, eh, tolong tadi Pak, ketika kita mau menjadikan satu kolom ke dua kolom Pak ya, ya. bagaimana supaya spacingnya itu default katakanlah Pak, tidak kita rubah-rubah setiap kali kita memblok jadikan dua kolom, selalu merubah spacingnya itu jadi supaya dia tetap spacingnya ketika kita blok jadikan dua kolom langsung dia spacingnya sama gitu Pak. Bisa Pak? Oke deh. Ya. Iya Pak. Kalau Bapak Tolong Ibu dicontoh. sudah dari awal seperti ini, ya. Pak ini kerangka gini. Ini kan Bapak Ibu dibuat file satu ini kan dibuat se-fix mungkin. Nanti ketika Bapak Ibu mau lihat artikel selanjutnya, nanti tinggal kita pakai lagi master ini untuk di entry per paragraf dari artikel selanjutnya. Jadi insya Allah dari jarak ini tidak akan berubah. Kalau Bapak Ibu buat ketika Bapak Ibu buat manual nanti akan ada peluang ada kemungkinan akan berubah sendiri loh. Maka ini dipastikan nanti Bapak Ibu punya catatan awal ya. Misal tadi kan bisa punya catatan awal berapa jarak yang kita kendaki untuk dua kolom. Jadi semisal kita lewatkan dua kolom ini nanti untuk memastikan ke depan ketika ini dua kolom Bapak Ibu perlu punya data bahwa jarak antar tengahnya itu 0,8 itu nanti insya Allah akan tetap. Ya, seperti ini ya, tetap. Jadi ketika nanti layouternya berubah harus kita sampaikan bahwasanya jarak ini kita sepakati 0,8 seperti itu. Ini memang tidak ada cara yang untuk apa istilahnya biar paten enggak. Tapi memang dari awalnya kita atur jarak kolomnya lewat ini Bapak Ibu. Ini ya ada kolom seperti ini. Apakah mau dibuat sama atau tidak ketika Bapak Ibu menghendaki beda kan bisa dipilih ini. Ya, ketika kanan kiri beda misal. Ya, ini kan kalau Bapak Ibu pilih equal otomatis kanan kiri sama. Kalau Bapak Ibu pilih tidak equal bisa jadi diatur. Bisa jadi Bapak mengatur kolom satu bisa jadi tidak dibuat 7 atau 6, otomatis di sini akan berubah 8 nih. Kalau Bapak Ibu pilih equal, otomatis akan sama terus. Tapi yang jadi patokan sebaiknya ini aja, patokannya batas tengahnya berapa. Kalau saya biasanya batas tengahnya 0,8, otomatis yang sini kanan kiri mengikuti. Ada yang ditanyakan? Jadi ini Iya kita Pak buat Helmi. 0,8. Iya. Iya. Kan Ya, jadi kalau iya siapa? nggih, Nggih. yang Kan lain kalau kita misalnya buat manual Pak ya, yang sebelumnya satu kolom, kan kita blok dulu, kemudian kita robah ke dua kolom. Nah, ya. kalau secara manual kan setiap kita ngeblok itu, kita selalu saja mengatur spacingnya itu begitu. Bisa nggak dibuat Pak ketika kita ngeblok jadikan dua kolom, sudah otomatis dia sama-sama 0,8 dia. Jadi lebih cepat Iya. kerjanya begitu Pak Helmi. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu seluruh artikel kita buat blog dengan jarak 0,8, maka tengahnya akan sudah 0,8 semua. Tapi yang agak susah itu kalau untuk pengaturan gambar dan Ya Pak. tabel itu kan itu harus perlu hati-hati Bapak Ibu. Makanya kalau di beberapa teman yang saya ajarkan kalau memang belum belum mahir untuk teknik ini, mereka rata-rata pakai satu kolom karena tidak ada resiko tadi mengatur tadi mensinkronkan kerapian atas bawahnya Bapak Ibu.
Ya. Ini sekedar contoh aja. Ini mungkin karena kelemahannya kalau layout disandangkan ke via Zoom kayak ini. Jadi saya nggak bisa menunjukkan nanti. Oke. Gitu. Ya. Mungkin ada yang Oke, lain. terima Ini kasih Pak. seperti ini Pak Ibu. Maaf, kurang terdengar. Halo, suaranya Bapak Ibu. Jadi ada yang lain. Ini contoh. Jadi intinya gambar dan tabel letaknya kita seragamkan di bawah atau di atas. Kalau tabel ada di tengah-tengah sini, bacanya agak susah. Apakah bacanya dari sini ke kanan atau dari atas ke bawah? Kalau ini otomatis selesai, Sudah. otomatis tidak akan mengganggu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin, kalau masih ada. Saya mau izin bertanya. Pak Iqbal, nggih, terakhir nggih. Silakan Pak Iqbal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini terkait dengan apa namanya standar penempatan doi itu yang sesuai standar di mana? Di header atau di bawah header? Sama ini, link URL juga apa perlu untuk dicantumin di mana di teks di footer ya? Baik, ini. Apakah terkopi Pak Helmi? Oke, saya kopas di anu nggih, apa? Saya kopas di apa namanya? Kolom chat. Oh ya, gini, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait letak DOI di mana itu juga tidak ada standar. Yang penting Bapak Ibu harus konsisten seragam antara artikelnya. Jadi kalau di tempat kami DOI ditaruh di atas. Biasanya kan di DOI itu diletakkan dekat dengan dengan volume, dengan isu atau dengan halaman itu biar biar mudah dibaca orang. Kalau ditaruh terpisah-pisah nanti susah dilihat nanti. Kemudian sebelumnya juga kami dua kolom. Hasil itu keluar kemarin berusaha dibuat satu kolom. Apakah tidak masalah? Jawab saya tidak masalah Bapak Ibu, asal Bapak Ibu dicantumkan di history jurnal bahwasanya sejak edisi sekian kami berubah format menjadi satu kolom. Yang penting ada komunikasi, dikomunikasikan di web kita. Oke. Di tempat kami seperti itu Bapak Ibu. Jadi dulu juga pernah satu kolom, kemudian dua kolom juga kita kita cantumkan di website kita. Jadi agar asesor itu mengetahui bahwasanya jurnal ini berubah itu ada dasarnya itu. Tidak asal berubah-berubah terus. Jadi perlu dicantumkan di jurnal history. Ketika jurnal kami berubah font juga kami informasikan. Jadi sejak edisi ini kami berubah font dari misal dulu kan dari Book Antiqua ke Garamond ke Cambria. Jadi kita kita sebutkan Bapak Ibu bisa bisa dilihat di website kami. Contohnya seperti ini. Ya itu kan di psikologi ya. Bapak Ibu bisa lihat jurnal histori kami. Ini juga ada dulu ada perubahan dari satu kolom dua kolom ke dari satu kolom ke dua kolom bisa disampaikan di sini. Ya ini Bapak Ibu hormati. Ya, ini ya. Ini ada ini perubahan mulai jumlah artikel kita sebutkan jumlah ini ada ini perubahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kita sebutkan. Kemudian ini bla 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 bla. Ini pada ini kita Sinta 3 saat itu kita masih satu kolom, kemudian kita sebelum maju Sinta 2 kita ada perubahan menjadi dua kolom juga ada di sini. Ini perubahan jumlah artikel sudah kita sebutkan. Dan ini juga ada lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apapun perubahan layoutnya kita sampaikan di sini. Ini ya Bapak Ibu saya hormati. Ini di sini. Ini ya. Ada nih pada edisi 2018 terjadi perubahan layout full text. Ini ya, seperti Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada perubahan tata letak, ada perubahan format, perubahan huruf,
disampaikan, tetapi jangan sampai setiap edisi berubah gitu. Ya paling nggak kan berubah mungkin 5 tahun sekali atau berapa. Jadi tidak setiap edisi berubah-berubah. Nanti dianggap tidak konsisten juga. Mungkin itu dari yang saya sampaikan. Ada yang lain? Eh, izin moderator Pak Helmi, sebenarnya dari sisi estetika itu yang mana bagus Pak ya? Itu satu kolom atau dua kolom atau katakanlah Ya, untuk jurnal-jurnal yang berkualitas itu, yang bereputasi itu, apakah ada begini. patokan satu kolom atau dua kolom Pak G? Kasih. Ya, kalau terkait aturan 2 kolom dan 1 kolom itu di Arjuna tidak ada aturan. Yang penting itu konsisten. Jurnal kami di yang saya pegang di UIN Nusa Sembarang itu jurnal-jurnal tua itu rata-rata 1 kolom karena layoutnya pakai kertas B5 kan lebih kecil ya. Kalau kertas B5 dibuat 2 kolom kan terlalu sempit. Maka di jurnal-jurnal kami yang jurnal tua kayak jurnal Wali Songo, jurnal Sawa, jurnal Teologi itu layoutnya 1 kolom. Kemudian jurnal-jurnal yang baru yang terbit di atas tahun 2017 kayak psikologi, kemudian CSV atau yang di FISIP, rata-rata kita terbit 2 kolom karena space-nya lebih besar itu. Mungkin itu. Jadi apakah 1 kolom, 2 kolom itu tidak ada aturan pastinya, tidak tidak masalah. Tapi yang kalau bab mudah mana, kalau menurut saya kalau lebih mudahnya 1 kolom. Tadi kan Bapak Ibu tidak ada kesusahan untuk mengatur gambar itu, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Ya. ini Bapak ya ini saya sampaikan artinya ini kita sebutnya di sini ada perubahan layout terkait font, penempatan gambar dan lain-lain. Ya, itu yang disampaikan lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya karena ini sesinya ada keterbatasan waktu, maka kita mohon maaf kita cukupkan di 14.32 ini ya. Nanti terkait rekaman maupun sertifikat akan kita kirimkan di satu file saja seperti itu, sehingga bisa dilihat kembali, bisa buka kembali di lain hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sesi layout pada sore hari ini. Nah, sebagai informasi juga, Bapak Ibu dapat mengajukan pendampingan supervisi mulai dari target akreditasi, DOAJ, DOI, custom tampilan jurnal pada web supervisi.relevanjurnal.id. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Helmi Suyanto, SAG yang telah berkenan eh, menjadi narasumber pada hingga sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada para Bapak Ibu pengelola jurnal, peserta sharing session bersama Profesor RJI pada sesi kali ini. Apabila sesi kali ini belum mendapatkan kesempatan untuk dijawab pertanyaannya, kami harapkan di sesi selanjutnya Bapak Ibu bisa bergabung kembali dan bisa berdiskusi kembali dengan tema ataupun supervisor yang berbeda ataupun supervisor sama namun materinya yang berbeda. Sebagai informasi juga untuk sharing session ini kita jadwalkan rutin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Jadinya ada banyak kesempatan Bapak Ibu untuk nantinya ya kita ikut diskusi tentang pengembangan OJS ataupun web jurnal bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Elmi. Sukses Warahmatullahi selalu. wabarakatuh.